Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Jalaluddin Rahmat, Maria Rospita Sofiana, Dimas Santoso, Raflesia Sofi Sirinden. Kami akan membahas tentang kaitan antara pendidikan, perkembangan masyarakat, dan multikulturalisme. Yang pertama yaitu dinamika masyarakat. Dinamika masyarakat dalam teori Adam Smith mengatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Dan dilihat dari perspektif pendidikan, dalam masyarakat dewasa terdapat 4 sumber masalah, yaitu yang pertama, rendahnya kesadaran multikultural, kedua yaitu penafsiran otonomi daerah yang masih lemah, yang ketiga yaitu kurangnya sikap kreatif dan produktif, keempat, rendahnya kesadaran moral dan hukum, dan dari lingkungan nasional yang masih ditandai dengan dua fenomena yang sangat substansial, yaitu masih berlangsungnya krisis multidimensional, yang kedua yaitu kuatnya tuntunan untuk dilakukannya reformasi total dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan kehidupan beragama. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Raflesia. Ya, baiklah, saya akan membacakan subtema yang kedua, yaitu perkiraan perkembangan masyarakat masa depan. Perkiraan perkembangan masyarakat masa depan. Istilah masyarakat Indonesia baru belakangan ini digunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bangsa Indonesia setelah era reformasi. Perkiraan perkembangan masyarakat masa depan, teori globalisasi memetakan dan menguji munculnya suatu sistem global, budaya global. Dan menyatakan bahwa budaya global terjadi karena berbagai perkembangan sosial budaya. Perkiraan perkembangan masyarakat masa depan. Menurut Sastra Prateja SJ tahun 1999 mengatakan bahwa masyarakat Indonesia baru itu merupakan suatu visi yang memuat secara implisit dan eksplisit, yaitu yang pertama, suatu kritik atas situasi yang ada. Yang kedua, suatu gambaran alternatif mengenai masyarakat tanpa aspek-aspek negatif. Perkiraan perkembangan masyarakat masa depan. Visi masyarakat baru yang dicita-citakan biasanya muncul pada saat timbulnya situasi ketidakpuasan akan situasi yang ada dan dirasakan perlu perubahan, reformasi atau revolusi. Perkiraan perkembangan masyarakat pada masa depan. Menurut Sastra Prateja SJ mengatakan bahwa ada 3 komponen kebutuhan dasar yang harus dimiliki masyarakat atau Indonesia baru yang dicita-citakan, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk menguasai lingkungan baik secara fisik, sosial, dan tetap bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan komunikasi. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk lepas dari berbagai kungkungan yang menghambat aktualisasi dirinya, baik sebagai individu maupun masyarakat. Dan kebutuhan yang terus berkembang akan emansipasi yang disebut juga kebutuhan akan transendensi. Dan yang ketiga akan dibacakan oleh Maria Rospita. Saya akan menggantikan alternatif masyarakat pendidikan dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Pada dasarnya hubungan antara individu dengan masyarakat berkisar pada suatu model atau hubungannya antara penguasa yang dikuasai dan cara untuk mencapai tujuan bersama dan tujuan itu sendiri. Lalu penulis buku itu The Social Contract, yaitu Rousseau, itu dia mengemukakan pentingnya ada pengakuan adanya hak-hak individu gitu. Semua makhluk sosial mempelajari bahwa manusia sebagai anggota kelompok. Miriam Budiarjo memperincikan ada 8 nilai, yaitu pertama kekuasaan, 2 pendidikan
atau penerangan. Ketiga, kekayaan. 4, kesehatan. 5, keterampilan. 6, kasih sayang. 7, kejujuran dan keadilan. 8, keseganan atau respek. Lalu menurut Atto Muzar, ada 6 elemen pokok yang menjadi ciri-ciri dari masyarakat Indonesia yang diciptakan, yaitu 1, prinsip mengembangkan dan menegakkan kedaulatan rakyat. 2, prinsip mengembangkan dan menegakkan hukum dan keadilan. 3, prinsip pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4, prinsip pengembangan pluralisme masyarakat. 5, prinsip pengembangan masyarakat berwawasan lingkungan. 6, prinsip pengembangan masyarakat berketuhanan yang Maha Esa. Lalu ini pada bagian saya lagi pendidikan multikultural di Indonesia. Jadi keragaman entitas budaya dalam suatu komunitas itu merupakan modal pemberdayaan terutama dalam proses pendidikan juga. Seperti yang kita ketahui di Indonesia itu ada yang namanya pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural itu yang sangat dibutuhkan bagi bangsa Indonesia. Adalah pendidikan kebangsaan yang terintegrasi untuk menumbuhkan semangat persatuan dan cinta tanah air dan memiliki semangat kebangsaan. Lalu terdapat beberapa kecenderungan dari sistem pendidikan nasional yang menunjukkan beberapa fenomena yang merugikan proses pembentukan kultural. Pertama, pendidikan nasional itu sifatnya monokultural atau satu budaya gitu. Terus sistem pendidikan barat itu kan juga berkembang gitu di Indonesia. Lalu ketiga itu keindonesiaan itu tidak cukup dibangun dengan identitas subnasional dengan basis ras budaya, kelas sosial, agama, dan pengelompokan lainnya. Lalu yang keempat, persekolahan di Indonesia itu cenderung bersifat elitis untuk mempertahankan status quo dalam struktur sosial yang mapan. Lalu terdapat 5 pendekatan jenis pendidikan multikultural berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Slater dan Grant terhadap artikel-artikel tentang pendidikan yang berorientasi budaya, yaitu 1, pengajaran yang diberikan kepada mereka yang berbeda secara kultural dengan titik berat agar di kalangan mereka terjadi perubahan kultural. 2, memperhatikan pentingnya hubungan manusia dengan mengarahkan atau mendorong siswa memiliki perasaan positif, mengembangkan konsep diri, dan mengembangkan toleransi dan mau menerima orang lain. 3, menciptakan arena belajar dalam satu kelompok budaya. 4, pendidikan multikultural itu juga dilakukan sebagai upaya untuk mendorong persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan pemerataan kekuasaan antar kelompok. 5, pendidikan kultural sekaligus sebagai upaya rekonstruksi sosial agar terjadi persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan tujuan menyiapkan agar setiap warga negara aktif mengusahakan persamaan struktur sosial. Lalu di bagian ini mungkin saya serahkan ke Dimas lagi. Silahkan Dimas. Ya, selanjutnya itu pendidikan multikultural, tantangan dan solusinya. Dalam pendidikan multikultural terletak tanggung jawab besar untuk pendidikan nasional dan hanya dapat disikapi melalui pendidikan nasional. Dan terdapat 3 tantangan besar dalam melaksanakan pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu agama, suku bangsa, dan tradisi. Yang kedua, kepercayaan. Terus yang terakhir yaitu toleransi.
Dan sekian dari kami, yaitu kelompok 6 yang membahas tentang kaitan antara pendidikan, perkembangan masyarakat, dan multikulturalisme. Dan jika ada yang ingin bertanya, disilakan. Ya, silahkan bagi yang ingin bertanya. Mungkin ada yang masih kurang paham tentang multikultural tadi, yang tantangan mungkin atau tentang dinamika masyarakat gitu. Mungkin mau ditanya kenapa sih, kenapa gitu. Ada apa gitu, bagaimana gitu. Dipersilahkan, paling enggak ada satu lah atau dua yang bertanya. Coba ke slide pertama. Coba lihat slide itu dong. Halo. Iya, ini slide 1 yang mana? Di Dengaran nggak suaraku? kedengaran. Tapi putus-putus. Nah ini. Bentar. Ya. Yang ini dinamika masyarakat ini. Itu menurutmu dinamika kehidupan bernegara sangat berpengaruh nggak sih sama kehidupan masyarakat itu? Mungkin dari segi ekonomi, dari sosialnya, itu berpengaruh nggak menurut kalian? Itu aja sih. Pertanyaannya tadi dinamika kewarganegaraan itu berpengaruh sama dinamika masyarakat ya, gitu ya? Iya, dinamika bernegara gitu. Dinamika bernegara. Oke. Mungkin ada satu lagi yang mau bertanya lagi. Jadi pertanyaan terakhir ini bisa kami jawab nanti. Sekaligus dua-duanya aja gitu. Boleh itu di slide terakhir. Ya, mengenai apa solusi dari multikultural ini seperti apa solusinya? Kan ada 3 tantangan besar yang terjadi itu di Indonesia. Jadi bagaimana sih solusinya untuk multikultural ini? Ya mungkin itu aja. Oh, yang slide terakhir tadi ya? Ya. Mungkin saya bisa jawab dulu ya, soalnya di bagian tadi yang multikultural. Coba slide 23, Dim. 23. Oke. Seperti yang kita tahu kan di Indonesia ini kan ada juga di mana ada tantangan pasti kita mikir ada solusinya juga gitu. Pasti ada lah paling enggak. Kalau di Indonesia itu kan kita tahu agama, suku, bangsanya, tradisinya itu kan banyak gitu kan. Jadi kadang kan kita juga sering dengar ada banyak berita gitu tentang kayak berbau sara gitu di Indonesia gitu. Lalu kan di Indonesia kan juga ada banyak gitu kepercayaannya gitu. Jadi kalau menurut saya solusi yang paling utamanya itu adalah toleransi gitu. Karena pasti kalau di dalam setiap negara itu toleransi itu selalu jadi tantangan gitu. Apalagi kayak di negara Amerika itu kan bahkan mereka sering ada gitu kasus rasis gitu. Itu mungkin karena toleransi. Jadi solusi saya sih ya paling enggak masyarakat itu udah mulai ditanamkan gitu dari kecil gitu buat saling menghargai, toleransi.
salah satunya ya aplikasinya kalau di Indonesia kan ada kayak pendidikan Pancasila gitu. Itu kan salah satu bentuk juga toleransi gitu. Tidak membeda-bedakan agama, suku, dan lain-lain itu. Itu sih, toleransi. Apalagi pendidikan multikultural juga kan. Ya mungkin kita jawab satu pertanyaan lagi. Dimas tadi ya, materimu ya Dim. Ayo bagaimana Dimas? Saya belum mencari, Bang. Iya, iya, iya. Atau mungkin Sophie mau bantu jawab kali, atau mau menambahkan lagi itu yang jawabanku tadi. Udah itu aja. Iya, iya sih. Gimana Dim? Udah jawab kah? Bisa diulang nggak pertanyaannya tadi itu? Frida, Aku nggak Frida. bisa. Tadi dia nanya tuh dinamika Iya, berkewarganegaraan itu apa tadi? Terpengaruh, berhubungan gimana? iya, iya. Hah? Gimana? Coba ulang pertanyaannya. Dinamika kehidupan bernegara itu berpengaruh nggak sih sama kehidupan masyarakat itu? Mungkin kalau berpengaruh itu dalam mungkin bidang ekonomi kah atau bersosialisasi kah? Ayo Dim, sisa 10 menit lagi nih. Ayo dah, kita jawab ya. Dari aku dulu, nanti kamu tambahin Dim. Kalau menurutku sih ya berhubungan gitu. Ada saling pautnya gitu. Dinamika tadi berkewarganegaraan sama dinamika masyarakat. Karena kan kita kan sebagai warga negara Indonesia itu kan kita kan turut berperan gitu dalam dinamika masyarakat. Ya salah satunya ya ada kayak fasilitas-fasilitas juga, ada masyarakat yang bekerja juga. Itu pasti sangat berpengaruh gitu bagi dinamika masyarakat gitu. Karena kalau kita jadi warga negara yang baik itu pasti lama-lama itu masyarakat kita juga makin berkembang gitu. Fasilitasnya mungkin banyak hal gitu. Mulai dari aspek ekonominya gitu. Itu sih bernegara juga penting gitu. Ayo Dim, tambahin Dim. Apa aja Dim? Kalau yang dikatakan Jalal memang benar sih, sangat-sangat berpengaruh gitu kan. Dan kalau misalkan dari segi aspek apa tadi ya yang dikatakan Frida tadi itu eh, ekonomi itu dan sebagainya memang benar-benar penting. Terus apa lagi ya? Sofi bisa bantu? Iya, yang jelas kalau bernegaranya itu udah baik, pasti dinamika masyarakatnya juga pasti makin baik gitu. Ya, salah satunya ya tadi ada perkembangan dari segi banyak hal tadi kayak ekonomi, sosial, mungkin politik juga nanti. Karena kan kalau kita lihat ada banyak negara itu kan banyak gitu. Mungkin coba kita bayangin kalau ada satu negara gitu ya. Terus dia partainya cuma satu doang gitu. Berarti kan pendapatnya cuma satu orang aja gitu. Dan tentu masyarakatnya pasti
sulit gitu nyampaikan aspirasi. Jadi mungkin ada banyak gitu perkembangannya yang terhambat gitu. Karena itu banyak gitu aspek gitu yang diaplikasikan gitu untuk perkembangan dinamika masyarakat. Ya efeknya itu ya juga ke tadi dinamika yang lain tadi, sosial bla 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 dan lain-lain. Ya mungkin sekian untuk jawabannya tadi. Ayo Dimas, silahkan Dimas penutupan Dim. Sekian kami dari kelompok 6. Jika ada kesalahan yang tidak disengaja atau memang ada disengaja atau tidak sengaja atau ada jawaban yang kurang pas, dimohon maafkan. Dan sekian dari kami, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.